nama Tuhan, selamat malam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yang merindukan Tuhan boleh lambaikan tangan kita, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama malam hari ini dengan segenap hati kita datang memuji, menyembah Tuhan dan kita percaya Tuhan hadir tengah-tengah kita, amin. Mari satukan hati kita datang pada Tuhan berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini yang telah kami terima. Dan kami rindu malam hari ini ya Tuhan, kami datang ke tempat ini. Satu menjadi tujuan kami boleh berjumpa dengan Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah hanya ini yang menjadi kerinduan setiap kami ketika kami datang malam hari ini Tuhan. Engkau memuaskan setiap haus dan lapar kami akan Engkau ya Tuhan. Memberkati ibadah doa malam hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Mari sama-sama kita buka hati kita. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkah aku bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Katakan Bapakku rindu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Biar hanya ini menjadi kerinduan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Ini permintaan kami. Bapakku pintar, Kau layakkan aku bawaku untuk menyembah-Mu di balik
balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait. Yang merindukan Tuhan angkat tangan kita. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait. Oh bertemu muka, Ini kerinduan setiap kami Tuhan, berjumpa dengan-Mu. tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu
Kami rindu lebih lagi tenggelam dalam hadirat-Mu, di mana Engkau menjamah setiap kami, di mana Engkau menyentuh setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Engkau yang merindukan Tuhan, mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hanya ini ya Tuhan, hanya ini kerinduan kami. Kami menyembah-Mu selamanya. Kami rindu berjumpa dengan-Mu, karena hanya Engkau yang sanggup memulihkan, menjamah hidup kami. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang memulihkan setiap kami. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Kami menanti-nantikan Kau lebih dalam lagi. Engkau menjamah setiap hati yang dibuka malam hari ini untuk Engkau, untuk Engkau tinggal di dalam setiap kami. Setiap kami Tuhan merasakan hadirat-Mu. Bukan hanya di tempat ini kami membuka hati kami Tuhan untuk menyembah. Bukan hanya di tempat ini kami mau berkata Tuhan hadirlah dalam hidup kami. Tapi
Tapi dimanapun kami berada setiap hari, kami rindu berkata, Tuhan hadirlah dalam hidup kami, menjamah setiap kami. Karena kami tahu hidup kami ini hanya untuk Engkau, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Satu tujuan kami hadir malam hari ini ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan semua yang terbaik dari hidup kami. Hati yang menyembah, hidup yang selalu bersyukur buat setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari sama-sama nyatakan, inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku kami menyembah Engkau. Oh, seluruh hidupku memujimu, kami memuja Engkau, ku memujamu ya Allahku. Mari berikan hati dan hidupmu bagi Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semua
kepadamu. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Lewat pujian malam hari ini ya Tuhan, kami mau menyatakan bahwa kami mau berikan hati dan hidup kami kepada Tuhan. Seluruh keberadaan kami mau berikan hanya bagimu. Sebab kami tahu hati dan hidup kami ini milikmu. Mari bersama angkat kembali kedua tanganmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya di dalam hidupku. Nyatakan, lagi katakan, ku berikan hatiku, semua yang terbaik kami berikan kepadamu ya Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Mari jangan ada yang berdiam diri malam hari ini. Menyembah malam hari ini Bapak Ibu saudaraku. Berikan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Hati yang selalu bersyukur. Hati yang selalu menyembah dalam setiap situasi dalam hidup kita. Uralah wa yasyakaralah waralah 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 waralah. Hatiku dan jiwaku kami berikan kepadamu. Haleluya. Oh, ku sembah Kau. Haleluya. Aku berikan seluruh hidupku kepadamu.
hatiku, ini hidupku, segenap kekuatanku kami berikan pada Allah yang hidup, kekasih hatiku, Bapa yang setia. Ora lama ya syakara la bara la bara. Ora lama ya syakara la bara la bara la bara la bara. Ora lama ya syakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Ora lama ya syakara la bara la bara la bara la bara la bara. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah memberikan nyawanya, Tuhan memberikan hidupnya untuk menebus setiap dosamu dan dosaku, untuk menyelamatkan setiap kita, untuk memulihkan engkau dan saya, untuk menyembuhkan penyakitmu dan penyakitku. Bapak Ibu Saudaraku, malam hari ini mari bersama berikan semua yang terbaik. Dengan apa kami dapat membalas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Selain kami berikan hati yang menyembah, hati yang selalu bersyukur, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari bersama angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Mari nyatakan kepada Tuhan, ini hati dan jiwa kami. Kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami. Kami hamba-hambamu, kami mau melayani Tuhan seumur hidup kami. Ora lawa ya syakara lawara 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 lawara. Ora lawa ya syakara lawara lawara. Ya lawa ya syakara lawara 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 lawara. Ora lawa ya syakara lawara 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 lawara. Karena kami tahu hati dan hidup ini milik-Mu ya Tuhan. Ora lawa ya syakara lawara lawara. Ora lawa ya syakara lawara. Ora lawa ya syakara lawara. Ora lawa ya syakara lawara 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 lawara. Biar masing-masing pribadi memberikan hati dan hidupnya kepada Tuhan malam hari ini. Lawa ya syakara lawara 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 lawara. Lawa ya syakara lawara 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 lawara. Kami tahu Engkau hadir tengah-tengah setiap kami ya Tuhan. Oh, kami mau berikan semua yang terbaik dari hidup kami. Pujian, penyembahan. Lawa ya syakara lawara lawara. Lawa ya syakara lawara lawara. Lawa ya syakara lawara. Lama ya syakara lawara. Ya lama ya syakara lawara. Lama ya syakara lawara. Ajar kami untuk selalu menghargai setiap pekerjaan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami.
pemulihan yang sudah kami terima, terobosan yang sudah kami terima, bahkan kekuatan dan sukacita yang selalu baru di setiap pagi. Kami angkat kedua tangan kami tinggi kepada Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik, hanya bagimu, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagiku. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan, ku berikan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik. Kami berikan kepadamu ya Tuhan. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Satu kali lagi dengan suara yang kuat. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kami berikan semua yang terbaik kepadamu sebab Engkau Allah yang layak menerima yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus mari bersama kita berkata. Amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya. Mari buka mata kita, ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang boleh, karena kuasa-Mu, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar. Mari angkat tangan kita.
sisiku, kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku, kau sahabatku selama-lamanya. Yesus, kaulah sahabatku. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Di sisiku, kau sumber kekuatan kami. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu. Di sisiku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu. Di sisiku, kau sumber kuatku. Kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku, kau sahabatku selama-lamanya. Oh, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang percaya Tuhan kekuatan kita, katakan yes. Sorak-sorai meriah buat Tuhan kita. Dia sumber kekuatan dalam hidup ini. Tak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Selalu menyertai kita, amin. Kami mau memujikan Engkau kekuatan dalam hidup kami. Kami mau menyatakan Tuhan, Engkau bagian dalam hidup kami. Mari sama-sama jemaat Tuhan pujikan. Meskipun musuh di depanku, rintangan yang menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beriku dapat itu, katakan berlaksa, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersama. Yang percaya sama-sama angkat tangan kita tinggi dengan iman berseru.
kekuatan, sumber kemenangan bagi kita. Segala kemuliaan kita beri bagi Tuhan. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi saudaraku. Tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan kita. Diberi segala kemuliaan, hormat bagimu, kau layak menerimanya. Yang wanita dengan saya nyanyi bersama, katakan, aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan. Angkat tanganmu kaum wanita, katakan, menjadi saksi iman, melalui pujian. Ganti yang pria, katakan, Ku kan menyanyi, ku kan menari, hanya untukmu, hanya untukmu kasih, kau ku layani. semua sama-sama lambaikan kedua tanganmu. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam oleh kebenaran. Sampai ku tidak habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman, melalui pujian. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Ku kan menyanyi, ku kan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih, kau ku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam oleh kebenaran. Sampai ku tidak habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Kami mau setia selamanya, ikut Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi. Kemuliaan kami beri bagimu seumur hidup kami. Terimalah persembahan kami Tuhan. Saudaraku, saya ajak kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi malam hari ini. Katakan Tuhan, nyanyikan dari hatimu. Pujian bagimu, Persembahan kami, persembahan hatiku. bawa syukurmu saudaraku. Tuhan, ini syukurku, ku naikkan hanya bagimu, Yesus yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam oleh kebenaran. Sampai ku tidak habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam oleh kebenaran. Sampai ku tidak habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Sorak-sorai lebih meriah untuk Tuhan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu saudaraku. Ada berapa banyak hati mau diserahkan, hidup mau dipersembahkan untuk Tuhan, setia sampai selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Ini kami Tuhan, hidup kami hanya bagi Engkau. Untuk mengasihi Engkau, untuk melayani Engkau. Untuk kami boleh mengikut Kristus sampai pada kesudahannya.
Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Katakan lagi, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Bagimu Tuhan seluruh. Pakailah kami Tuhan. Pakailah. Genapilah rencana-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan bersama, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini nyanyikan dari hati kita bersama, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakai kami Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapkan setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Angkat suaramu lebih kuat, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Dan pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh hidupku. Pakailah kami Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lebih kuat lagi, angkat suaramu, angkat kedua tanganmu, katakan, bagimu Tuhan seluruh
Yesus. Tiada henti-hentinya hati kami Tuhan mengucap syukur karena Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau terlalu dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang indah. Dan di masa depan kami akan penuh dengan hari-hari yang makin indah bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menolong Indonesia. Terima kasih pelantikan Presiden berjalan dengan baik. Terima kasih negara ini aman karena kami berdoa dan kami tahu bahwa Tuhan yang menguasai negara ini. Kami tahu Tuhan bahwa masa depan negara ini juga ditanggung penuh sama Tuhan. Kami berdoa bagi kabinet yang baru, kabinet Indonesia Maju ini menjadi luar biasa bekerjanya, berkarya secara dahsyat, karena negara ini dititipkan sama Tuhan kepada kami. Untuk kami senantiasa menularkan budaya kerajaan surga dimanapun kami berada. Berkati pemerintah kami, berkati masa depan negara ini. Berkati kami juga Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kami tahu, kami butuh bekal firman setiap hari. Oleh sebab itu bukan sekedar hanya mau mengerti, kami mau dikuasai sama firman. Kami sambut Tuhan, firman kehidupan, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Silakan duduk, shalom. Oke, siapa yang nonton televisi terus? Lihat kabinet baru? Gak ada, oh ada sedikit. Oke, banyak yang muda-muda ya, hebat. Kita doakan mereka berkarya secara dahsyat, secara luar biasa dan saling berkoordinasi. Dan negara ini makin baik, makin baik. Oke, saudara buka bersama-sama saya di Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24, kita akan eksposisi dan kita akan belajar, kita akan Bible study, kita akan belajar Alkitab. Dan juga kita akan belajar tentang peristiwa yang terjadi ini. Ini bukan sebuah perumpamaan, ini peristiwa yang betul-betul terjadi. Ya. Judulnya adalah Perjalanan ke Emmaus, Emmaus Journey. Banyak sekali hal-hal yang dahsyat terjadi pada saat itu. Dan kita belajar, kita satu-satu kita pelajari ya. Kalimat-kalimat ini luar biasa, firman ini dahsyat. Lukas 24 ayatnya yang ke-13, 14 dan 15 mengatakan begini. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil kira-kira 11,2 atau 11,5 kilo, kira-kira segitu. Cukup jauh kalau jalan kaki ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Telah terjadi itu maksudnya Yesus disalibkan, terjadi kematian yang sangat brutal pada saat itu. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri, mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Oke. Perjalanan ke Emmaus adalah cerita yang the true story yang ada di kitab Lukas. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang sebenarnya adalah sebuah prioritas Tuhan, salah satu prioritas Tuhan, Yesus. Ketika dia baru bangkit dari kematian. Secara kronologikalnya, Yesus baru bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, Resurrection Day, kuasa kebangkitan, kok memilih untuk berjalan dengan 2 muridnya yang juga bukan ring satunya dia. Sebentar saudara akan lihat salah satu namanya Kleopas. Kleopas tidak pernah tercatat di dalam ring satunya Tuhan Yesus, tidak ada di perjamuan akhir. Ada kemungkinan dia di antara 70 murid yang lainnya, ring 2, ring 3 kita nggak tahu. Tapi ya sudah pasti dia salah satu murid. Jadi murid-murid ini, 2 murid ini, yang satu nggak diberitahu namanya siapa, Alkitab tidak mendokumentasikan. Mereka pulang dari Yerusalem menuju kampung mereka, pulang kampung. Di dalam terjemahan asli atau bahasa Inggrisnya ada kata-kata yang namanya downcast. Downcast itu berarti mereka sedang sangat sedih, stres, dan kecewa. Kenapa? Karena mereka baru menyaksikan sebuah pembunuhan yang brutal terhadap master guru atau orang yang tadinya diharapkan bisa menjadi pembebas bangsa Yahudi.
Yang mereka dengar selama itu adalah cerita Taurat tentang Musa yang secara fisik melakukan segala sesuatunya dahsyat, pembebasannya secara fisik, ada ceritanya bagaimana laut terbelah dan lain sebagainya. Kok yang sekarang yang tadinya katanya akan membebaskan kita dan membuat sebuah hal-hal baru dalam hidup ini, sebuah terobosan-terobosan, kok mati secara brutal di atas kayu salib? Yerusalem adalah tempat awal daripada pengikut-pengikut Kristus, belum disebut orang Kristen. Orang Kristen nantinya akan ada markasnya mereka, yaitu kota Antioquia. Mereka disebut orang Kristen. Tapi pada saat itu murid-murid atau pengikut Yesus markasnya kira-kira di Yerusalem. Kalau saudara pernah ke Jakarta, itu ada daerah Kelapa Gading, itu di situ itu adalah gereja terbanyak per kapita di seluruh Indonesia. Kelapa Gading. Bukan sekedar gerejanya banyak, bakminya juga enak-enak. Kalau saudara belum pernah ke situ, saudara cobain bakminya. Ada satu orang yang nyobain makanan dari ujung jalan sampai ujung jalan, terus dia buat blok. Nah, udah sampai ujung, terus dia balik lagi, dia nyebrang ujung satu ujung sisi ini, dia terus sampai ke ujung sana lagi. Makanannya cobain satu-satu, terus dia buat blok. Makanannya banyak. Di Kelapa Gading ada 167 pintu gereja. Jadi ada gereja yang sama, misalnya ada Betani gitu ya, Betaninya ada beberapa misalnya gitu ya. Salah satu gereja di sana ada Betani juga memang, tapi cuma satu ada di situ. 167 pintu gereja. Ada 400 kebaktian di situ. Dari pagi sampai malam. Teman saya Pak Royandi Utasoit pernah bilang begini, jangan berani-berani kamu buka gereja di sana, kriminal rohani kamu. Udah terlalu banyak gereja di situ. Makanya kalau saudara ke situ hari Minggu ya, saudara lagi makan siang di mall-mallnya banyak. Itu perputaran uang nomor 1 di Indonesia di situ, saudara. Karena mallnya kalau nggak salah ada 4. Semua waralaba punya cabang di situ. Ya, ada LRT sekarang di tengah-tengahnya. Ada jalan tol layang juga di atas, masuk dalam perumahan itu. Hebat memang daerahnya. Semua bank punya cabang di situ. Semua gereja juga mungkin punya cabang di situ. Ministry-ministry besar, kantor pusatnya di situ. Jadi kalau saudara hari Minggu ke sana ya, saudara ke food court gitu ya, di mall-mall gitu. Saudara ada silo, karena terang kumpul sama terang di situ. Banyak orang Kristen. Makanannya cenderung asin karena garam kumpul sama garam di sana. Orang Kristen di mana-mana, dikit-dikit shalom, dikit banyak pokoknya saudara adem kalau ke situ ya. Saya tiap hari ke situ, nganterin anak saya sekolah di situ. Emang enak daerahnya, beda. Yerusalem kira-kira kayak begitu deh. Pengikut Kristus nih semuanya ada di situ, markasnya di situ. Mereka baru menyaksikan sebuah kebrutalan yang terjadi di depan mata mereka. Makanya ada kata downcast. 2 murid ini pulang kampung. Mereka pulang kampung, mereka bilang udahlah selesai udah. Yang katanya tadinya mau jadi pembebas dan lain sebagainya, dia mati secara brutal. Mereka berjalan dan mereka sangat sedih. Dan kok bisa saudara, bukan murid ring 1 ya, dan juga cuma 2 murid. Kok dikejar sama Yesus? Saudara kalau lagi kecewa, saudara harus tahu, saudara dikejar sama Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saudara tuh sendirian. Salah satu prioritas daripada Yesus waktu dia bangkit, dia kejar 2 murid ini yang sedang pulang kampung. Dia menghampiri mereka dan kemudian dia berikan pelajaran bagi mereka. Pelajarannya apa? Sebentar kita lihat. Sebentar lagi dia akan naik ke surga. Sebentar lagi mereka tidak akan lihat dia. Sebentar lagi mereka akan tahu bahwa dia betul-betul bangkit dan ada kuasa yang luar biasa tersedia bagi mereka dan juga bagi saudara. Tapi sebentar lagi dia secara fisik tidak ada lagi. Kenapa dia harus naik ke surga? Salah satunya dia akan menjadi maha hadir. Kalau Yesus nggak naik ke surga, fisiknya cuma 1, mau di-schedulein khotbah di mana-mana repot, saudara. Ya. Betani Nginden kalau mau schedulein khotbah Yesus bisa nunggu waiting list 5 tahun. Dia muter-muter kemana-mana, ya kan? Tapi ketika dia naik ke surga, the ascension day, dia langsung omnipresence, maha hadir.
Hari ini mungkin ada ribuan ibadah di mana-mana. Dia hadir di semua ibadah. Dia hadir di semua hati saudara. Omnipresence. Waktu naik langsung maha hadir. Jadi dia lagi persiapkan. Sebentar lagi kamu tidak akan lihat saya secara fisik. Imanmu tidak akan tercatat nanti di Alkitab itu banyak sekali. Imanmu tidak akan bertumpu pada fisik yang kau lihat. Imanmu nanti bertumpu pada firman-Ku. Imanmu nanti bertumpu kepada pengalamanmu dengan aku. Imanmu nanti akan bertumpu kepada kesaksian-kesaksian orang-orang di sekitarmu. Imanmu nanti akan bertumpu dari firman-firman, renungan-renungan. Engkau harus siap. Karena secara fisik aku sebentar lagi tidak ada. Makanya waktu dia hadir, dia kejar murid-muridnya yang sedang kecewa. Bagian berikutnya dia lakukan ini. Dia lakukan ini. Ayat 16 dan 17 melakukan ini. Ayat 16 mengatakan begini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Banyak orang mengatakan begini, menafsirkan tanpa membaca dengan detail. Bilangnya gini, kan mereka lagi jalan Pak. Ya mungkin aja mereka jadi gak perhatikan, mereka lagi perhatiin jalan, gak perhatiin Yesus. Dibutakan kok mata mereka. Dan Alkitab mencatat mereka stop. Mereka berhenti, berarti mereka menatap mukanya dia, berbicara. Tetap aja gak mengenali karena dibutakan matanya. Sedang mulai dilatih. Ini ada pesan yang luar biasa dari Yesus juga kepada kita. Saudara, di beberapa pasal sebelum ini, ada perumpamaan yang dia ceritakan kepada murid-muridnya, bagaimana ketika seorang yang terhilang, anak yang terhilang, ketika mau pulang, bahasa tubuhnya seorang Tuhan Yesus itu bagaimana itu dijelaskan di Lukas. Coba saudara baca ya, Lukas 15 ayat yang ke-20. Dan kemudian ini dilakukan sendiri oleh Yesus di ayat ini. Ya, sebelumnya ada perumpamaan tentang anak terhilang itu di Lukas 15 ayat 20 mengatakan begini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, anaknya insaf gitu ya, kemudian pulang. Perhatikan kalimat ini, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ya, itu berarti sedang diberitahu bahwa setiap hari bapaknya tuh ngeliatin kapan anak saya pulang. Jadi masih jauh pun dia udah lihat, karena dinanti-nantikan. Ya. Kemudian lihat ini, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Berlari, saudara. Berlari. Saudara, kalau sedang ada hidup dalam keadaan yang berdosa dan lain sebagainya, ya, Alkitab mengatakan, kasih karunia Yesus mengatakan bahwa datang ke hadiratku kapan saja, yang ada aku mempersiapkan pengampunan bagimu. Lari Yesusnya. Jadi jangan pernah merasa didakwa atau dituduh. Saudara minta ampun kapan saja, Yesus lari loh menghampiri saudara. Saking segitu rindunya sama anak-anaknya. Dan ini akhirnya dipraktekkan sendiri, baru bangkit dari kematian dia kejar itu muridnya. Dia mau kasih tahu sama mereka, jangan kecewa kamu. Jangan kecewa. Cuman satu tujuannya dia nanti kita lihat. Tapi di tengah ininya di tengah perjalanan ini yang pertama dia lakukan, dibutakan dulu matanya. Mereka harus dilatih, sebentar lagi mereka tidak akan lihat dia. Kemudian dia tanya, lagi ngomongin apa sih? Dia tahu enggak kita lagi ada persoalan, kita ada sebuah ratapan tangisan, tahu kok. Cuman seringkali dia mau kita berbicara sama dia. Ayat yang berikutnya mengatakan begini, ayat 18. Ayat 18 mengatakan begini. Setelah dikejar, sengaja matanya dibutakan. Ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan orang
Yesus orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Yesus tanya lagi, apa itu? Apa kamu ngomongin apa? Ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saya tuh harapkan dia loh Pak untuk sembuhin orang tua saya, sembuhkan anak saya, sembuhkan saya bahkan. Saya tuh tadi mengharapkan Yesus itu tuh betul-betul menolong saya loh Pak. Membebaskan saya dari hutang. Menolong saya banyak masalah rumah tangga Pak. Itu yang saya sering sekali dengar. Saya harapkan dia lakukan itu Pak. Saya harapkan dia lakukan itu, tapi gak pernah kejadian Pak. Saya kecewa Pak. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang istilahnya pulang kampung. Kecewa, menundukkan kepalanya, downcast, stres. Yang saya harapkan, Yesus yang saya harapkan, tidak lakukan apa yang saya mau. Saudara, saya pernah katakan kepada saudara, saudara mau meratap, mau menangis, mau cucurkan air mata, silahkan aja, sah-sah saja dan lakukan aja itu terus. Saya selalu menasihatkan jemaat, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Ada sesuatu yang baik, selalu ada sesuatu yang baik di luar itu semuanya. Setelah perjalanan kita akan mengerti, kita udah pernah belajar kemarin tentang khotbah tentang ujian. Seringkali kita minta penjelasan sama Tuhan, gak dikasih penjelasan. Karena apa? Kita lagi jalan soalnya. Dikasih penjelasan makin ribet nanti kitanya. Jadi makanya minta pimpinan aja. Tuhan mau kemana nih Tuhan? Kiri atau kanan atau terus Tuhan? Minta pimpinan aja terus. Tuhan udah punya drone di atas. Dia udah lihat masa depan saudara. Dia bahkan sudah ada di sana menyiapkan yang terbaik. Nanti setelah selesai semua perjalanannya, saudara disuruh lihat ke belakang, baru saudara sendiri yang akan mengerti. Saya nih kalau lihat ke belakang, karena saya jurnalkan satu-satu, saya makin mengerti dan sampai hari ini masih terkagum-kagum gitu loh. Kok bisa gitu ya, kok bisa gitu, kok bisa pas ya, kok bisa on time ya, kok bisa begitu ya. Penjelasannya tuh nanti. Jadi gak usah minta penjelasan, minta pimpinan. Gak apa-apa, berdoa, mengutarakan isi hati saudara gak apa-apa. Tapi hati-hati jangan sampai doamu isinya transaksional sama Tuhan. Jangan transaksi sama Tuhan. Jangan transaksi supaya keinginan daging dipenuhi, jangan. Ya, saudara buka lagi khotbah saya yang dulu. Tuhan menjawab kebutuhan bukan keinginan. Ya, jangan transaksi isinya. Gak apa-apa, meratap gak apa-apa, nangis gak apa-apa. Terkulai di hadapannya gak apa-apa, jangan tinggalkan dia yang penting. Kita gak pernah tahu di ujung itu apa. Karena yang terbaik sudah disiapkan. Makanya apa? Terus tabur ketekunan toh. Kita udah pernah belajar juga firman itu. Tabur ketekunan. Dalam ketekunan tuh berarti apa? Sabar dan bertahan. Sabar dan bertahan. Nanti satu hari kita akan bangun pagi dan kita tiba-tiba hari itu baru sadar. Kok aku sepertinya ada karakter yang kuat sekali di dalam batinku ya Tuhan. Itu karena tabur ketekunan. Ingat itu selalu, kesengsaraan adalah kesempatan saudara tekun. Ketika saudara tekun menghasilkan 2 buah, apa itu? Tahan uji, yaitu karakter ilahi, dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Itu aja. Tekun setiap hari. Apa, kemana, kapan, bagaimana caranya, kenapa, dan berapa lama. Itu ada selalu pertanyaan-pertanyaan yang selalu kita tanyakan kepada Tuhan. Apa, kemana, kapan, bagaimana caranya, kenapa Tuhan, dan berapa lama. Stop bertanya-bertanya itu sama Tuhan. Nggak dosa, nggak ada salahnya. Cuman saudara nggak akan pernah dapat penjelasan. Minta pimpinan aja. Nanti setelah selesai pertanyaan-pertanyaan ini saudara akan dapat jawabannya. Apa, kenapa, kapan, bagaimana. Semua saudara akan lihat ke belakang dan wow, luar biasa. Akan terjawab satu-satu. Ayat yang ke-22, 23 dan 24 mengatakan begini.
Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Ini mereka teruskan ceritanya ya kepada Yesus. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Saudara, ini adalah kalimat-kalimat yang katanya orang. Katanya Pak Billy, dia disembuhkan Tuhan. Luar biasa kesaksiannya. Oke. Setelah itu apa? Tadi saya dengar firman, luar biasa. Saya diberkati sekali sama firman yang tadi, misalnya gitu. Tadi saya nonton YouTube, nonton ada khotbah bagus, luar biasa. Tadi temanku baru sharing, dia baru mengalami Tuhan, luar biasa, betul. Bagus. Tuhan akan selalu kirim orang-orang di sekitar saudara yang memberitakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Dan selalu ceritanya mirip-mirip. Kalau saya sekarang compare notes ya, membandingkan pengalaman dengan teman-teman yang lain yang mengalami kesembuhan, mirip-mirip ceritanya. Ya, kita baru menuai banyak orang-orang yang nanti hari Senin ini akan datang. Kita sudah buka saya buka salah satu nasar saya kepada Tuhan. Ya, waktu saya sedang sakit itu saya ditegur Tuhan karena saya menutup komsel di rumah saya karena terlalu sibuk. Ya, dimarahin sama Tuhan. Kenapa nggak punya komsel lagi, itu teman-teman kamu terlantar semuanya. Sampai sempat vakum sampai 2 tahun. Jadi itu yang kami lakukan. Ya. Jadi nanti kami menuai nih banyak orang-orang yang Yesus sendiri datang kepada mereka. Jadi nanti akan datang beberapa orang yang sudah kami mentor, yang betul-betul dihampiri sama Yesus. Dan orang-orang ini ketika ditanya ceritanya mirip-mirip. Karena Tuhan memang betul-betul mau memberitahu, aku tuh ada. I am real. Ceritanya selalu mirip-mirip. Mau sampai ke ujung dunia juga ceritanya mirip-mirip semuanya. Makanya ketika baca firman juga begitu, sistematis teologi Alkitab kita tuh dahsyat. 1500 tahun ditulis oleh orang yang berbeda-beda di tempat yang berbeda-beda dalam waktu yang berbeda-beda, semuanya nyambung. Dari Alkitabnya, firmannya semuanya nyambung, bahkan kesaksian hidup orang pun nyambung. Itu yang Tuhan sedang memberitahu kepada mereka nanti, ini loh, ini yang aku akan kasih sama kamu, karena secara fisik nih aku udah gak ada. Jadi supaya kamu makin percaya, ini semuanya aku berikan bukti-buktinya nih sama kamu. Karena ini nanti yang menjadi bekalmu. Sekali lagi, Yesus gak ada secara fisik di sini. Ada beberapa orang yang pernah melihat dia, betul, tapi gak banyak. Itu hanya sekelibet aja. Orang-orang ini yang nanti akan datang ke rumah saya juga, mereka bilang, saya lihat dia Pak. Cuman hanya beberapa detik saja. Tiba-tiba ada teman lain lagi, saya juga gitu Pak, disamperin di tempat kos saya. Saya disamperin Pak, saya lagi berdoa sendirian di gudang Pak, disamperin Pak. Saya gak kenal siapa dia. Ada yang cerita lagi, Pak, saya kalau lagi naik motor awalnya, kalau lagi di depan gereja kayaknya rasanya teduh banget Pak. Jadi saya suka stop depannya gereja. Terus saya mulai cari tahu dan lain sebagainya. Akhirnya saya disamperin Pak. Ceritanya mirip-mirip. Nah, ketika kita dengar tentang hal-hal ini, kita juga harus tanya sama Tuhan, Tuhan, aku gak mau sekedar hanya dengar-dengar aja Tuhan. Aku mau alami Yesus. Makanya banyak orang ya udah dikasih tahu kesaksian hidup, dikasih firman, datang ke gereja, bahkan ikut pelayanan. Tapi gak pernah tuh punya pengalaman sama Yesus. Itu ironis. Saudara, di level ini ketika murid-muridnya cerita tentang apa yang mereka dengar, mereka belum lihat Yesus, mereka cuma dengar aja katanya dia bangkit. Padahal udah dikasih tahu sama Yesus sebelum kematian, murid-muridnya udah dikasih tahu dia akan bangkit di hari yang ketiga dan lain sebagainya. Mereka lupa karena apa? Sebuah kebrutalan terjadi di depan mata. Makanya itu yang saya katakan berkali-kali. Seringkali kita tahu kok firmannya,
Tapi ketika ada kesengsaraan, kesulitan, ujian, bahkan cobaan hidup di depan kita datang, kita lupa sama firman-Nya. Kita lupa. Karena itu terlalu overwhelming, terlalu luar biasa bagi kita nih melihat sebuah masalah. Sampai lupa ada firman-Nya. Makanya orang-orang yang takut, khawatir, hidupnya selalu dalam stres. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengerti janji-janji Tuhan. Padahal ada ribuan janji Tuhan. Dan mereka menganggap bahwa tulisan-tulisan itu hanya sekedar tulisan. Ayat 25 dan 26 mengatakan begini. Mereka ditegur dan ini luar biasa. Ya, ini pelajaran juga. Lalu ia berkata kepada mereka lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang apa? Bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Saudara, perhatikan ini baik-baik. Yesus di depan mereka adalah seorang asing loh. Karena sekali lagi mata mereka dibutakan. Ya, ingat, mata mereka dibutakan. Jadi sosoknya Yesus yang berjalan bersama dengan mereka adalah sosok orang asing yang baru ketemu dan baru kenal di jalan. Saudara kalau baru kenal sama orang di jalan, baru ngobrol-ngobrol beberapa waktu, nggak sampai beberapa jam misalnya, tiba-tiba saudara ngobrol, mengutarakan isi hati saudara, tiba-tiba orang asing ini bilang begini, "Bodoh kamu." Marah nggak? Ya marahlah. Lah siapa lu? Berani-beraninya ngomong begitu. Baru kenal lagi tukar-tukar pikiran, lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia ngomongnya, "Bodoh kamu." Gak gitu caranya. Kalau sama sahabat mungkin gak apa-apa karena udah terbiasa mengerti bahasa tubuhnya, bukan itu yang dimaksudkan sama dia dan lain sebagainya. Ini orang asing. Ini pelajaran lagi. Dia lagi ngasih tahu sama murid-muridnya, "Aku akan tegur kamu." Kita akan ditegur sama Tuhan. Tapi kok di dalam peristiwa ini mereka kok gak marah? Buktinya mau tahu? Coba lihat ayat yang ke-29. Ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, ya. Akhirnya mereka mendesak dia, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bukan suluh berteduh loh, tinggal, nginep. Orang asing yang baru bilang sama mereka, "Bodoh kamu." Berarti, ya, saya mau beritahu ini, mau berikan kebenaran ini kepada saudara supaya saudara betul-betul mengerti ya. Kita kan nggak tahu bahasa tubuhnya saat itu seperti apa. Kita nggak tahu intonasi Yesus seperti apa. Yang kita bisa baca di sini adalah sebuah kalimat yang kalau kita baca hanya sepintas sebegitu aja, ya itu berarti sebuah kalimat yang sangat menyinggung perasaan bagi seorang asing. Tapi rupanya karena mereka tidak tersinggung, memang apa? Itu adalah benang merah yang memang diajarkan di dalam kasih karunia. Maksudnya gini, dia lagi ajarkan begini. Roh Kudus, Yesus, Bapa di surga, setelah kematian Kristus, ketika dia datang kepada saudara, ketika dia menegur saudara, itu bobotnya penuh kasih karunia dan penuh kasih dalamnya. Sampai-sampai saudara tidak akan tersinggung. Karena Alkitab mencatat, Roh Kudus selalu menginsafkan manusia. Bahasa Inggrisnya conviction. Nah, iblis di satu sisi yang lain, ketika dia datang kepada saudara, dia akan menuduh. Nah, jadi kita udah pernah bahas juga ya, self talk ya, kita udah pernah bahas, self talk itu bahaya. Jadi saudara harus pandai. Ketika ada suara di dalam hati saudara yang menuduh tentang masa lalu saudara, mengatakan bahwa saudara tidak layak, itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan menegur dengan kasih dan saudara bisa, gak apa-apa hatinya, teduh aja hatinya. Makanya peristiwa-peristiwa seperti ini dan kemudian ketika kita baca cerita tentang Yesus, ini adalah pengajaran-pengajaran yang kemudian di Filipi dikatakan dia turun dari tahtanya menjadi sama seperti manusia. Itu adalah Tuhan menyesuaikan diri dengan manusia. Berarti kata bodoh yang diucapkan di sini
pasti bobotnya penuh dengan kasih. Kita juga mungkin gak tahu bahasa tubuhnya, mungkin saja sambil dirangkul dan dia katakan, gak gitulah, bodoh lah kalau itu sih. Mungkin begitu, sampai-sampai mereka tuh rasanya adem-adem aja, hangat-hangat saja, sampai diundang masuk, suruh nginep. Orang asing yang baru bilang mereka bodoh. Itu yang harus juga dimengerti sama kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan begitu sama kita, kita harus belajar caranya Yesus. Ketika kita menangani keluarga, orang-orang terdekat, orang-orang di kantor kita, kalau kita bos, pimpinan, caranya bagaimana ngomong sama mereka, orang tua bagaimana ngomong sama anak. Ya, itu harus belajar. Makanya gak bisa, saya di rumah gak pernah pakai metode begini-begini sama anak. Metodenya fathering. Nanti kita ada bulan April, kita akan ada trip ke Israel dan Turki, 7 gereja. Saya berikan judulnya fathering. Saya dan adik saya, kita akan ngajar soal fathering. Kenapa? Karena begini harusnya. Sampai-sampai anak kita bisa terbuka sama kita. Itu prinsipnya Yesus. Makanya kata bodoh itu bagi mereka adem-adem aja. Bukan tuduhan. Roma 8 ayat 1, there is no condemnation, tidak ada lagi penghakiman. Makanya Yesus paling benci dengan penghakiman. Makanya keluar kata-kata celakalah kepada orang-orang Farisi. Makanya kita belajar bagaimana menyesuaikan diri. Saudara kalau buka lagi khotbah saya yang dulu, itu ada pengertian yang dalam. Penyesuaian diri akan menghasilkan hubungan, hubungan akan menghasilkan yang namanya kepercayaan, kepercayaan akan menghasilkan yang namanya influence. Influence itu apa? Berarti kita bisa mempengaruhi orang itu. Makanya kita harus belajar untuk bisa berbahasa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya kalau sama anak kecil kan kita ngomongnya gini, halo, ya kan? Itu Paulus mengajarkan menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, walaupun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, itu artinya toleransi. Menjadi seperti, bukan menjadi. Kalau menjadi dia itu kompromi. Kalau ngomong sama anak kecil begini, halo, itu menjadi seperti anak kecil, toleransi, bukan menjadi anak kecil. Kalau menjadi anak kecil ya dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngambek, itu anak kecil. Nah, bahasa dengan anak kecil ini, waktu anak-anak saya masih kecil saya ngomongnya begitu, dengan itu saya bisa ngajarin mereka berdoa. Yuk doa yuk. Doa dengan bahasanya dia, itu bahasa anak kecil. Bahasa itu gak bisa saya pakai sama istri saya. Halo sayang, halo. Kamu pulang-pulang dari Ngindeng kenapa jadi aneh gitu? Gak bisa, itu bahasanya beda lagi. Bahasa sama anak kecil, bahasa sama istri beda lagi. Bahasa dengan anak saya yang perempuan waktu dia tumbuh dewasa beda lagi. Itu yang Yesus ajarkan, penyesuaian diri. Jadi ketika anak-anak berbuat salah, kita rangkul, kita bilang gini, apa yang Dedi bisa buat supaya besok-besok kamu tidak lakukan lagi kesalahan ini? Apa yang aku bisa bantu? Dia nangis. Aku tuh sebel, aku gini. Ya udah, ayo kita ngobrol sekarang ya. Kamu nggak boleh gitu. Kamu tahu kamu salah. Langsung dia tahu bahwa saya ada di pihak dia. Yesus tidak pernah berseberangan sama saudara. Tidak pernah berseberangan sama saudara. Dia ada selalu di pihak saudara. Kalau sampai sekalipun saudara berpikir dia berseberangan dengan saudara, dia sedang menghukum saudara, itu bukan Alkitabiah. Makanya banyak orang stres. Gak layak Pak, saya banyak dosanya. Dari iblis tuh, kebohongan dari iblis. Tuhan bilang datang kepada aku, engkau yang letih lesu, datang kepada aku. Dengan kondisi seburuk apapun, sedosa apapun, datang ke sini, aku mau bersihkan hidupmu. Aku gak layak Pak, aku gak bisa Pak. Itu dari iblis. Penuduhan soalnya. There is no condemnation. Tidak ada lagi penghakiman. Tidak ada lagi penuduhan. Roma 8 ayat 1. Nah, kita juga harus belajar begitu jadinya. Ya, orang tua yang ada di sini. Makin saudara begini-begini anak saudara, makin jauh. Akhirnya dia takut sama saudara. Akhirnya dia bohong sama saudara.
Saudara tahu, ketika saudara beginin anak-anak saudara, ketika saudara rangkul dia dan saudara katakan bahwa aku di pihakmu. Dan kita setuju ya, kalau kamu buat salah lagi, kamu kena grounded ya di rumah gitu. Nanti kamu akan hukumannya adalah kamu misalnya waktu di anak-anak masih kecil dulu, kamu misalnya nggak boleh nonton TV misalnya, ya kan 1 minggu. Atau enggak kalau dulu mereka sesuatu yang mereka suka itu kita ambil misalnya. Dulu waktu anak kecil misalnya suka setiap weekend main time zone misalnya. Oke, kamu weekend 1 bulan nih kamu gak ke time zone. Kalau kamu berbuat itu lagi. Ketika dia berbuat itu lagi kita datang kepada mereka bilang gini. Nah, kamu kan setuju toh? Kan kita udah sepakat waktu itu. Kamu buat salah. Ya, kita berlakukan sekarang ya 1 bulan kamu gak pergi. Oke. Dia tidak akan pernah sakit hati sama orang tuanya. Karena dia tahu orang tuanya ada di pihak dia. Itu fathering. Itu yang Yesus sedang lakukan. Makanya kata bodoh itu gak apa-apa sama mereka. Diundang masuk, diundang nginep kok. Lukas 11 ayat 43. Lukas 11 ayat 43 mengatakan begini. Celakalah kamu, ya, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Saudara-saudara yang sedang duduk di depan gak masalah ya, ini bukan buat saudara ya, ini buat orang Farisi. Saya tadi dengar firman, yang duduk di depan celaka loh, gak mau lagi duduk depan. Gak apa-apa ya, ini buat orang Farisi. Nah, saya cuma mau kasih tahu aja, mengingatkan saudara aja, kata celaka yang ada di sini ini sebenarnya mati saja kamu bahasa aslinya. Di downgrade sama lembaga Alkitab jadi celaka, kalau enggak kata-katanya gak enak, gak teduh. Itu keluar dari mulutnya Yesus loh, kepada orang Farisi. Kenapa? Karena di ayat yang terakhir dikatakan begini, di ayat 46. Lukas 11 ayat 46 mengatakan begini. Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan 1 jari pun. Gak ada beban yang gak pernah bisa dipikul tuh gak ada, kecuali di ayat ini. Makanya dia marah. Kalau ini tafsiran saya. Kalau saudara mungkin terserah, saudara mau ngomong apa, banyak tafsiran yang lain. Kalau orang bertanya sama saya, kemarahan Yesus yang paling berat apa? Bukan menjungkir balikan meja di bait Allah, ini. Karena bobot katanya celaka, mati saja kamu. Bahkan dikatakan, nanti kamu mati, orang berjalan di atas kuburmu, dia juga gak tahu. Betul-betul di downgrade, tidak dihormati orang itu. Kenapa seperti itu? Karena beban yang gak bisa dipikul tuh karena orang menghakimi orang lain. Itu maksudnya. Tugas penghakiman tuh tugasnya Tuhan nanti. Bahkan sekarang pun tidak ada penghakiman. Tidak ada penuduhan, yang ada kasih karunia. Tugasnya manusia untuk mengasihi. Makanya dia marahnya luar biasa kepada orang Farisi. Kita pun juga harus begitu. Gak bisa menghakimi orang. Jangan cuma lihat casingnya aja. Jangan cuma lihat casingnya, harus betul-betul belajar untuk tidak melatih diri untuk tidak menghakimi orang. Berikutnya ayat 27 mengatakan begini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Ya, Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kalau saudara tanya ada 1 ayat yang saya paling dalam tanda kutip ya, iri rohani ya ini. Saya waktu baca ini, aduh enak banget ya diajarin Bible class, ada pelajaran Alkitab, diajarin nama Yesus langsung. Kan jauh nih perjalanannya, langsung diajarin first hand dari dia, aduh. Ini pastinya nikmatnya luar biasa. Nah ini loh saudara, ini yang saya mau beritahu kepada saudara. Ini dia lagi ngasih tahu, bentar lagi aku gak ada. Yang kamu akan berhadapan tuh hanya firman. Dan harus ingat firman adalah aku. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama mengatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. 2 hari lalu saya nganter anak saya ke sekolah. Seperti biasa, saya udah jadi supir pagi-pagi nyantar anak sekolah ya. Jadi status saya yang lain selain sebagai pengkhotbah, supir keluarga ya. Habis ngantar anak, ngantar istri, ngantar mama saya gitu ya. Sehari-hari begitu, kalau pagi tuh kesibukan saya begitu sekarang. Nikmatnya luar biasa, ngobrol di mobil. Ngantar anak saya ke GOR, tempat olahraga ya.
Nah dia bilang sama saya, Dad, nanti kalau pas Dedi on the way pulang, ini tas-tasnya aku di drop di sekolah ya Dad. Oke. Karena ribet kalau dibawa ke GOR, ke tempat olahraga. Nanti kan dia naik bus sekolah pulang ke sekolahnya. Tolong Dedi drop di sana. Oke. Waktu saya lagi drop di sekolahnya, mamanya telepon. Kamu tahu nggak, itu anak lupa makan pagi loh. Ini rotinya ketinggalan di atas meja. Waduh. Dia bilang, itu kan ada Indomaret di situ, beliin aja deh roti. Roti apa aja, taruh aja di tasnya. Nah. Anak saya nggak bawa telepon, kan nggak boleh bawa handphone ke sekolah. Ya. Jadi gimana hubunginnya? Nah jadi saya taruh roti, 3 roti di dalam tasnya dia. Di dalam tasnya dia. Dengan harapan nanti kalau dia buka, dia makan rotinya. Udah, saya pulang. Siang-siang waktu jemput, Dek, kamu tadi you didn't have breakfast loh, kamu gak makan pagi tadi. Iya, aku lupa Dad. Gitu. Tadi Dedi taruh 3 roti di situ, kamu makan gak? Enggak. Loh, kenapa? Kan itu bukan punya aku gak tahu itu punya aku. Ya, gimana? Kamu pikir itu punya siapa? Gak tahu, aku pikir punya Dedi. Lah, gimana? Itu kan ada di tas kamu. Dia bilang gini sama saya, harusnya Dedi buat note di situ. Tulis di kertas. Ini buat aku, buat sarapan. Kalau nggak ada tulisan itu aku nggak mau. Segitu patuhnya dia sama saya. Berarti note itu, tulisan tangan saya adalah perkataan saya. Dia hafal tulisan saya, jadi kalau dia baca itu dia pasti makan. Harusnya dia ditulis dong. Kan aku memang nggak bawa telepon. Dia ditulis dong, kan gampang, tinggal minta kertas sama satpam, minta bolpen aja tulis, gampang, taruh di situ, aku pasti makan. Anak saya loh, cuman sekedar tulisan, percaya bahwa itu tulisan itu adalah saya. Sayanya nggak ada di situ. Dia cuman bergantung sama tulisan itu. Tulisan yang ada di Alkitab saudara itu hidup. Itu mewakilkan Tuhan. Memang itu diberikan ribuan tahun yang lalu, tapi itu bukan kata-kata mati, saudara. Makanya Yesus pun ketika dicobai, 3 kali dicobai, dia mengatakan begini kan, saya udah pernah ajarkan kepada saudara ya, sudah tertulis. Kemudian dia kutip firman Tuhan. Yesus pun mengutip firman Tuhan. Karena ada kuasa di situ. Karena ada kuasa, itu bukan sekedar tulisan. Saya di perawatan saya yang terakhir, ya. Saya pernah saksikan kepada saudara dulu di awal, saya sampai kolaps ya. Saya sudah mendekati kematian ketika badan saya menggigil, ya. Jadi indikasi itu menggigil, panasnya 40 derajat, menggigil, kemudian nggak kuat, goyang-goyang tempat tidurnya kolaps. Itu bahaya sebenarnya, itu bahaya. Ya, itu bisa septic shock atau apalah gitu istilah dokternya tuh ya. Pokoknya itu bahaya. Sampai-sampai dokter udah standby mau masukin ke ICU. Saya udah ceritakan kepada saudara. Itu terjadi lagi. Waktu terjadi yang kedua, saya teringat sama cerita itu. Saya teringat sama ceritanya Yesus. Saya baru baca renungan pagi-paginya bilang, oh iya ini di Alkitab ditulisnya begini nih, luar biasa ini. Nah ini waktu yang kejadian keduanya. Waktu kejadian itu saya sama istri saya di kamar. Tiba-tiba saya panas lagi 40 derajat ya. Tiba-tiba menggigil, kok menggigil? Istri saya langsung bilang gini, panggil dokter, jangan. Panggil suster, jangan, kita doa dulu. Dia doa, dia pegang kaki saya, dia doa, saya udah mulai menggigil. Udah 40 derajat lagi. Lagi dia memegang kaki saya, tiba-tiba saya bilang gini, saya seperti Tuhan ingatkan, bilang sudah tertulis. Saya pegang tangannya, saya bilang, tuh biar aku aja yang ngomong. Saya berteriak, Tuhan sudah tertulis. Bilurmu menyembuhkanku, sudah tertulis. Yohanes 14 mengatakan, apa saja yang aku minta, whatever anything I ask in your name, you will do it for me. Tuhan akan lakukan bagiku. Tuhan sudah tertulis bahwa tidak ada kegelisahan di dalam hatiku di Yohanes 14. Saya mulai kutip firman-firman. Dalam waktu 10 menit. 10 menit. Itu menggigilnya stopnya tuh instan. Duk, stop. Saya juga kaget karena itu stopnya mendadak gitu. Saya lihat-lihatan sama istri saya. Terus kita dua-duanya ketawa. Stop. Oh ya, stop ya.
Tadi aku ngerasa ada panas di kakiku ketika kamu pegang. Iya, aku juga ngerasa seperti ada sesuatu yang masuk dari situ. Setengah jam kemudian susternya masuk. Dicek suhu, normal. Wah, suster gak pernah tahu. Sampai hari ini suster gak pernah tahu, dokter juga gak pernah tahu. Jadi kalau nanti dokter nonton YouTube ini baru dia tahu ya. Kita bilang udah gak usah kasih tahu. Besok-besoknya pulih. Kenapa? Firman itu hidup. Makanya bergantung sama itu. Itu yang dia sedang ajarkan kepada mereka. Aku sebentar lagi gak ada, tapi tulisan itu adalah perkataanku. Makanya Amsal 4 tuh mengatakan begini, kita juga udah pernah baca ayat ini. Amsal 4 ayat 20. Ini akhirnya make sense semuanya kan. Amsal 4 ayat 20 mengatakan, hai anakku perhatikan perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Ucapan-ucapannya dia itu kan dalam bentuk tertulis. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpan di dalam lubuk hatimu. Ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu dahsyat, makanya firman itu luar biasa. Simpan di dalam lubuk hatimu. Saya harapkan habis selesai ibadah ini, saudara pulang nanti baca Alkitab dengan perspektif yang berbeda. Itu bukan tulisan mati, saudara. Itu tulisan Tuhan. Makanya sampai 2 tahun lalu di yayasan kami terbitkan buku namanya Perkataan Yesus. Ada bukunya. Kita minta izin sama lembaga Alkitab. Semua yang di print merah di Alkitab saudara itu kita masukin di buku itu. Untuk membantu jemaat. Kalau sampai-sampai orang juga malas baca Alkitab, paling nggak baca buku itu deh. Itu semuanya perkataan Yesus di situ. Dan itu hidup. Hidupnya luar biasa. Saudara, ayat yang ke-28 adalah ayat yang menentukan kehidupan saudara. Ayat 28 adalah ayat yang menentukan kehidupan saudara. Setelah saudara dikejar sama Tuhan, ya, kalau saudara kecewa, saudara dalam keadaan yang bingung, saudara dikejar sama Tuhan, ya. Saudara tidak akan bisa lihat dia secara fisik, ya. Saudara kemudian didengar sama Tuhan. Dia akan bertanya, ada apa sih? Tabur doa-doa saudara, ya. Kemudian saudara dapat juga diberikan pesan-pesan lewat orang lain, lewat khotbah dan lain sebagainya. Saudara ditegur sama Tuhan dengan kasih. Kemudian saudara diberikan firman sama Tuhan. Setelah itu semuanya terjadi, di titik ini adalah titik saudara harus ambil keputusan. Tuhan akan kejar, Tuhan akan tegur, Tuhan akan memberikan kesaksian lewat hamba-hambanya, teman-teman saudara, Tuhan akan berikan firman. Di titik ini saudara harus mengambil keputusan. Kenapa? Karena ayat 28 mengatakan begini. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tuhan tidak akan pernah paksa saudara untuk masuk dalam hidup saudara, untuk terlibat di semua aspek hidup saudara. Di titik ini saudara yang harus ambil keputusan. Dia akan kejar, dia akan tegur, dia akan berikan orang-orang di sekitar saudara, dia akan dengar saudara, dia akan lakukan segala-galanya. Di titik ini dia akan minta, sekarang kamu mau apa? Karena di titik ini dia tidak akan paksa saudara. Dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Berarti ada satu sisi dari hidupnya yang ingin sekali diundang masuk. Kalau saya lagi menggambarkan di pikiran saya waktu itu, ada kemungkinan dia mungkin bilangnya, pergi dulu ya. Tapi nggak langsung pergi, masih lihat-lihat. Aku permisi ya, aku pamit ya. Seperti itu mungkin. Alkitab tidak pernah mencatat kemudian dia bergegas pergi dan akhirnya meninggalkan mereka. Enggak, dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Berarti ada satu sisinya, ayo dong, undang dong. Segitunya dia menghormati kedaulatan untuk kebebasan memilih, free will.
Puji Tuhan, kita tadi udah baca ayatnya. Murid-muridnya, 2 murid ini mengundang dia masuk dan minta dia nginep. Dan ini yang terjadi saudara. Ayat 30 dan 31. Tujuan dia kejar saudara cuma ini. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Cuma ini tujuannya. Dia mau saudara lihat dia. Dia mau saudara mengalami dia, bukan katanya orang lagi. Cuma itu saudara. Tujuannya tersampaikan, dia pergi. Dia sudah berikan bekal kepada 2 muridnya. Sebentar lagi aku akan tidak ada di sampingmu. Engkau akan dengar kesaksian orang, engkau akan aku tegur, engkau akan aku dengar doanya. Senantiasa aku akan kejar engkau terus. Terus ambil keputusan untuk libatkan aku dalam hidupmu. Alami aku setiap hari. Dan ketika mereka mengalami Yesus, nanti saudara baca di cerita berikutnya, di kalimat-kalimat berikutnya. Mereka menjadi saksi yang unggul. Mereka pergi kepada murid-murid yang lain. Mereka katakan, kami lihat dia. Bukan sekedar kami dengar dari wanita-wanita yang datang ke kubur saja. Kami pun lihat dia. Saya bisa katakan kepada saudara, saya ketemu sama dia. Dulu waktu saya ini gini ya, dulu sebelum bertobat ada idola, setelah bertobat ya idolanya Yesus ya. Dua-duanya udah saya ketemu ya. Yang pertama idola saya sebelum saya bertobat namanya Michael Jordan. Nah, saudara kalau nggak tahu itu pemain basket yang luar biasa ngetopnya. Ya udah 50-an juga umurnya udah pensiun. Dulu waktu saya lagi kuliah diajak sama teman saya ke kota Chicago. Itu kotanya dia tuh main basketnya di situ. Wah kan idola kan. Idola tuh berarti apa? Saya punya bukunya lengkap. Saya tahu ceritanya dia dari dia kecil sampai dia tahu bukunya lengkap. Sampai hari ini masih ada di rumah saya udah debuan. Sepatunya saya beli, baju-bajunya semua saya punya waktu saat itu. Main basket pakai baju. Idola lah pokoknya. Gimana sih kalau punya idola ya? Terus tiba-tiba nih kita pergi, saya sama teman saya pergi ke restorannya dia. Namanya restoran Michael Jordan Restoran gitu. Sebelum pertandingan. Setelah kami selesai makan, kami turun berdua. Kami lagi turun, tiba-tiba ada pintu VIP di sebelah kami terbuka. Di lobi di bawah itu kan rumah makannya tingkat 2, kosong gak ada orang. Tiba-tiba dia keluar sendirian dari situ. Coba gimana? Anak masih 22 tahun saya waktu itu, ya kan? Ngelihat idola berjalan di depan saya, langsung begini dong. Hi Mike, saya langsung gitu. Terus dia lihat saya lagi, dia tegur lagi saya karena gak ada orang. Hey, how are you? Hey, good Mike. Sampai kayak orang bego ngomongnya kan. Terus dia bilang gini, you guys going to the game? Pergi ke game? Yeah. Terus kita jalan sama-sama keluar. Terus dia bilang, lagi ngapain? Did you enjoy the food? Enak makan? Yeah, I like the food gitu. Ngobrol sama dia, bayangin sama idola saya ngobrol. Terus dia keluar, dia minta sama orang valet parkingnya kunci. Saya itu gak pernah lupa tuh momen-momen itu. Dia ambil, dilempar kuncinya, dia pergi ke mobilnya, saya gak pernah lupa juga mobilnya Range Rover. Tahun 92 tuh kalau gak salah. Terus dia bilang gini sama saya, you guys going to the game? Pergi ke game? Ya, enjoy the game. Dia itu kata-kata terakhirnya dia. Terus dia masuk mobil, dia pergi. Waktu dia pergi, teman saya bilang gini, kenapa gak foto? Saya pegang kamera. Waktu zaman itu belum ada kamera digital. Kameranya yang cek ceret gitu. Yang ngelihat hasilnya ntar minggu depan pas udah dicuci filmnya. Gak bisa cekrek terus dilihat, gak bisa. Untung-untungan zaman dulu tuh kan, tahun 92 itu. Dia pergi, teman saya bilang gini, kok gak foto? Oh iya, aduh. Itu penyesalan seumur hidup. Gak foto, gak ada orang loh. Itu bisa puas banget pasti kalau foto sama dia kan. Itu dulu. Waktu bertobat, saya punya idola yang baru, Yesus Kristus. Dan saya ketemu sama dia kemarin. Saudara udah dengar kesaksian saya. Jadi saya bangga. Jadi saudara, tujuan hidup saudara, alami Yesus. Saudara harus lihat dia, alami dia. Saya tidak katakan secara letterlek,
alami lewat firman-Nya, alami dan undang dia masuk di semua aspek hidup saudara. Kalau saudara sedang dalam perjalanan ke Emmaus pada malam hari ini, saudara datang dengan kecewa, bingung dan lain sebagainya. Ingat dia sedang kejar saudara. Buka hatimu, undang dia masuk. Engkau akan lihat Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau agung, Engkau luar biasa, Engkau berdaulat Tuhan. Engkau mengejar murid-murid-Mu yang dalam kondisi kecewa. Engkau mengejar murid-murid-Mu yang dalam kondisi bingung Tuhan. Engkau juga mengejar kami. Kami tahu Tuhan bahwa secara fisik kami tidak bisa lihat Engkau Tuhan. Tapi kami bisa melihat Engkau lewat kesaksian hidup. Kami melihat Engkau lewat firman-Mu Tuhan. Dan ada titik di mana kami harus mengambil keputusan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau kejar kami. Kami mengambil keputusan untuk mengundang Engkau untuk masuk di semua aspek hidup kami Tuhan. Dan kami akan lihat Tuhan. Kami akan tercelik mata kami Tuhan. Dan bahkan Alkitab mengatakan murid-muridnya berkobar-kobar hatinya. Ketika mereka dijelaskan firman. Kami mau berkobar-kobar hati kami Tuhan ketika kami baca firman. Karena itu tulisan dan itu pesan dari Engkau sendiri. Yang tidak akan ada kesudahannya ya Tuhan. Itu adalah ya dan amin. Semua tulisan-tulisan itu bukan tulisan mati. Itu janji yang hidup. Dan ketika kami kutip firman Tuhan. Ada kuasa di dalamnya. Firman-Mu mengatakan kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian tersedia bagi kami. Bagi kami orang-orang yang percaya. Percaya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami bingung, kami mungkin sedih, kami mungkin takut pada malam hari ini menghadapi masalah hidup kami. Tapi kami percaya, terima kasih Kau kejar aku Tuhan. Aku akan mengundang Kau masuk dalam semua aspek hidupku. Dan aku akan lihat Tuhan berperkara. Terima kasih Tuhan, kuasai hidupku, kuasai pikiranku Tuhan, kuasai hatiku. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu stop sampai di sini. Firman-Mu terus berkumandang di hati kami. Supaya hati kami terus berkobar-kobar untuk Tuhan. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Kita diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan yang terbaik. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, bersatu hati kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur di malam hari ini buat firman yang sudah memberkati, firman yang sudah menguatkan setiap kami. Biar melalui firman-Mu di malam hari ini kami semakin mengejar Engkau dalam hidup kami. Karena kami tahu pertemuan dengan Engkau, perjumpaan dengan Engkau itu yang mengubahkan, itu yang memulihkan setiap kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengasihi Engkau, ajar kami untuk selalu mencintai apa yang menjadi kebenaran-Mu dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau Allah yang selalu memberkati, biar kemanapun hamba-Mu pergi, hikmat yang baru bahkan kesehatan yang sempurna selalu Kau berikan bagi hamba-Mu. Tuhan, kalau di malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Kami rindu memberikan dengan sukacita, dengan ketulusan hati kami kepada Tuhan. Sebab sungguh kami mengasihi Engkau Bapa kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu. Aku percaya
Aku percaya Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurunku ku alami keajaiban-Mu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Yang percaya mari sama-sama angkat tangan kita tinggi, katakan aku percaya bahwa Allah selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Saya berikan sorak-sorai yang Raja kita. Hari bukan kedua tangan namaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.